Sekali lagi Bapak Ibu tamu sekalian, kami persilakan memasuki acara. Selamat datang kepada Bapak Bupati Kabupaten Muna. Sebelum saya memulai acara, saya perlu menginformasikan bahwa acara ini terselenggara karena telah memenuhi protokol kesehatan sesuai yang peraturan yang berlaku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih loyo ya karena berhubung masih menunggu waktu berbuka puasa. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati. Sekali lagi saya persilahkan masuk buat tamu-tamu yang ada di luar agar sekiranya menempati podium yang kami telah sediakan. Sebelum kita memulai acara, karena kebetulan waktu sudah tepat jam 5 lewat 25 menit. Oke, saya mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Muna, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Muna, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Muna, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Muna, yang terhormat Bapak Kapolres Muna, dan yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, dan tamu sekalian yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin dan hadirat para undangan yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya juala sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan lahir batin untuk dapat hadir di tempat ini, yaitu di kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Raha dalam rangka buka bersama pemerintah Kabupaten Muna dan unsur Forkopimda dengan kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Raha. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat zikir dan ikhtiar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menikmati indahnya dan meninggalkan kejahilian dunia yang kemudian beliau meninggalkan buah amanah sebagai pegangan hidup kita agar selamat dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin dan para undangan yang kami muliakan, adapun susunan acara pada saat ini yaitu satu, pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat tausiah, kelima istirahat, keenam doa, dan terakhir penutup. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Kepada adik sekalian kami persilahkan. Kayaknya saya langsung lanjut saja. Yang ketiga, sambutan atau sepatah kata dari Bapak Bupati Kabupaten Muna kepada Bapak LM Rusman Emba ST. Dengan hormat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Wakil Bupati Munah, yang saya hormati anggota Forum Pernas Pimpinan Daerah, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Pimpinan DPRD Kabupaten Munah, Pak Kapolres yang mewakili, Kepala Statistik, para Kepala OPD yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, terkhusus para tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus tuan rumah, Kepala Syabana. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangkaian kegiatan buka puasa bersama di pelabuhan ya. Kami berterima kasih Pak Syabana telah menginisiasi kegiatan ini. Tentu ini adalah forum silaturahim dalam rangka kita memperkuat ibadah kita ya di bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan silaturahim ini insyaallah menjadi sesuatu yang setiap saat kita lakukan, karena Tuhan sudah mengatakan bahwa ketika sebagai hamba Allah kita silaturahim, insyaallah kita akan ditambahkan umurnya dan insyaallah diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kami juga berterima kasih bahwa selama ini pemerintah daerah dan semua stakeholder telah bekerja sama memaksimalkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya di sekitaran pelabuhan ini. Kami berterima kasih sinergitas dan harmonisasi, alhamdulillah, khususnya di pelabuhan ini semakin baik. Tentu ini kita terus bina dalam rangka pelayanan publik. Kemudian kedua, tentu apa yang menjadi tugas-tugas konstitusional kita bisa wujudkan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, sehingga hampir semua aktivitas pemerintahan, aktivitas kemasyarakatan kita selama ini berjalan dengan baik. Dan semoga kita berdoa kepada Tuhan, semoga di bulan Ramadan ini apa menjadi rencana-rencana besar kita dalam rangka memajukan Kabupaten Munah dan menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, itu kita bisa wujudkan semua, insyaallah ya. Sekali lagi terima kasih atas acara ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya sambutan atau sepatah dua kata dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Kelas 2 Raha kepada Bapak Abdul Rahman SE. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dan masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama dalam rangka acara buka bersama dengan pihak pemerintah Kabupaten Munah dan unsur Forkopimda dan kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Raha. Sebelumnya kami mohon maaf Pak Bupati, seharusnya kami yang duluan sepatah kata, namun ada sedikit kekeliruan. Sebelumnya saya selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Raha atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih banyak kepada unsur pemerintah Kabupaten Munah dan unsur Forkopimda yang menghadiri undangan kami dalam rangka acara buka bersama. Tentunya apa yang disampaikan sama Pak Bupati tadi adalah bagaimana kita meningkatkan unsur koordinasi dan silaturahmi antara aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Munah. Kami berterima kasih dan harapan besar ke depan, mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah Kabupaten Munah itu sendiri dan unsur Forkopimda, pelabuhan khususnya Pelabuhan Raha bisa bertumbuh berkembang sebagaimana layaknya pelabuhan yang ada di Sulawesi Tenggara. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Raha beserta staf mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas menghadiri undangan kami. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman SE. Selanjutnya, sambil menunggu waktu berbuka puasa, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Muhammad Ridwan SAG MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Bupati beserta Bapak Wakil, Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muna, Bapak dari Pengadilan Kejaksaan, Bapak Ketua Kepala Kantor PP Kelas 2 Rahan, beserta Bapak-Bapak unsur Forkopimda, serta hadirin-hadirat para undangan yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita bisa hadir dan memenuhi undangan untuk buka puasa bersama di tempat ini. Ini adalah merupakan sebuah nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua, karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salamullah senantiasa tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in termasuk kita umatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga dengan berbagai macam perintah, sunnah dan ajaran yang mampu kita laksanakan, termasuk pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan yang sudah memasuki ke 17 malam atau 17 hari, kita masih dalam keadaan sehat walafiat oleh karena nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hampir tidak ada satupun orang yang tidak menginginkan sebuah kebahagiaan dan kesenangan. Kita kerja siang malam untuk mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu bisa mendapatkan dan menjanjikan kebahagiaan kepada kita. Maka Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan garis-garis besar kepada kita untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Yang pertama kata beliau adalah as-sihhah, kesehatan. Kesehatan adalah modal utama bagi kita untuk bisa melakukan segala sesuatu dan aktivitas. Karena ternyata sehat adalah modal utama untuk kita bisa berbuat sesuatu. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai,
ketika kita tidak sehat, maka tidak mungkin kita bisa menikmati sesuatu itu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan lahir dan batin, dan nikmat umur panjang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam cara untuk orang mendapatkan kesehatan. Jual rumahnya, jual kebunnya, jual sapinya, jual gajinya, hanya untuk berobat mendapatkan kesehatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, karena sampai pada hari ini nikmat sehat itu masih ada melekat pada kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali, seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesenangannya dalam kehidupannya adalah ilmu, pengetahuan. Karena pengetahuan juga adalah merupakan modal dasar kita untuk kita bisa mendapatkan sesuatu. Orang jadi guru harus tahu bagaimana ilmunya guru. Orang bisa jadi pejabat karena ahli di dalam ilmu tentang kepemimpinan. Orang bisa mendapatkan sesuatu di mana sesuatu itu yang dapat mendatangkan keuntungan, dan keuntungan itu bisa mendapatkan kebahagiaan bagi kita. Jadi ilmu adalah modal dasar juga kepada kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan adalah dengan al-mal, harta. Harta menjanjikan seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan dalam hidupnya. Karena apapun yang kita lakukan, profesi apapun yang kita miliki, semua nuansanya untuk harta, materi. Karena dengan harta dan materi yang kita miliki, pasti kita bisa berbuat sesuatu, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki. Dengan harta kita bisa bangun rumah, dengan harta kita bisa membantu orang, dengan harta kita bisa berbuat sesuai dengan keinginan kita dan lain sebagainya. Karena harta itu menjanjikan sebuah kebahagiaan dan kesenangan bagi seseorang. Tetapi ingat bahwa harta yang kita miliki membawa dua dampak kepada kita. Yang pertama, boleh jadi harta yang kita miliki akan menjadi jalan dan jembatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mampu memilih harta itu di jalan Allah. Yang kedua, boleh jadi harta yang kita miliki malah justru akan menjadi jembatan, akan menjadi jalan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana kita tidak mampu memilih harta dan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun harta materi yang kita miliki itu senantiasa adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia yang telah diberikan titipan dari Allah, bagaimana kita mampu menggunakan dan memilih harta itu sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sesuai dengan aturan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat yang dapat menjanjikan seseorang mendapatkan sebuah kebahagiaan dan kesenangan dalam kehidupan dunia ini, kata Imam Ghazali, adalah al-jah, kedudukan, pangkat dan jabatan. Tidak ada satupun orang yang ketika bekerja di sebuah tempat tidak menginginkan sebuah jabatan. Sebagai guru sekian tahun, puluhan tahun, pasti berangan-angan dan bercita-cita, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya jadi kepala sekolah. Ya, kepala sekolah juga berangan-angan, berharap dan berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya bisa jadi kepala gadis.
Yang kami juga bercita-cita, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat bisa jadi bupati, bupati bisa gubernur. Mudah-mudahan bupati kita yang sekarang ini sampai jadi gubernur. Amin ya rabbal alamin. Yang gubernur juga bermimpi dan berharap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat bisa saya jadi menteri. Yang menteri juga berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suatu saat bisa jadi presiden. Itulah harapan manusia. Kenapa? Karena pangkat, jabatan, dan kedudukan menjadikan seseorang bisa bahagia, bisa senang dalam hidupnya. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat-empatnya tadi menjadikan seseorang bahagia dan senang dalam kehidupan dunia. Tadi ada kata Imam Ghazali, seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan yang hakiki, kesenangan dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya adalah ketika mendapatkan ketenangan jiwa. Kenapa demikian? Karena boleh jadi kesehatan yang kita miliki, kita senang, kita bangga dengan kesehatan, tetapi ketika suatu saat kita tidak sehat, apa yang harus kita banggakan? Kita makan telur, makan daging, makan yang lezat sudah dilarang oleh dokter. Bapak tidak boleh makan yang lezat karena bapak punya penyakit kolesterol. Bapak tidak boleh makan daging karena bapak punya tekanan darah tinggi. Hilanglah kesehatan yang kita banggakan, karena kesehatan boleh jadi itu hanya bersifat sementara. Yang kedua, boleh jadi orang bangga dan senang ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Tetapi boleh jadi suatu saat ilmu itu akan ditarik dari kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, boleh jadi kita bangga dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, materi yang Allah berikan kepada kita. Tapi jangan takabur dan sombong. Kenapa? Karena boleh jadi suatu saat harta yang menjadi titipan dari Allah untuk kita boleh jadi dijauh. Bangga kita dengan harta, bangga dengan kita materi, tetapi jangan pernah bermimpi bahwa suatu saat harta itu juga akan lenyap dari kita, sehingga kebahagiaan dan kesenangan akan dicabut pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebahagiaan dan kesenangan yang abadi, kata Imam Ghazali, adalah ketika Allah memberikan ketenangan jiwa dan batin pada diri kita. Biar kita makan hanya nasi dengan garamnya, tapi tenang dalam kehidupan rumah tangga, harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Itulah kebahagiaan yang hakiki, itulah kebahagiaan yang abadi. Tidak ada percecokan, tidak ada pertengkaran di antara kita. Itulah kebahagiaan yang abadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan hikmah untuk kita semua, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah puasa akan mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah masuk waktu, mari kita sama-sama membaca doa buka puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz, para tamu dan hadirin yang kami muliakan. Karena waktu menunjukkan waktu berbuka puasa, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan.
Selamat berbuka puasa kepada Bapak Ibu, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melakukan berbuka puasa bersama semuanya ya. Mohon izin semua, Pak Bupati mohon izin sekedar menghibur ya. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa cara darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa cara darimu ya Rasul, terasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, terasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul.
Rasai panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada di dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Oh, jangan biarkan damai ini lagi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Oh, jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Terima kasih. Mungkin sebelum kita masuk waktu Isya, mungkin 1-2 lagu mungkin saya mau minta kesediaannya Bapak Bupati kalau di ya? Oke, baik. Mohon izin saya punya lagu. Boleh, siap. Makasih Bapak. Oke, dan tentunya kita sudah kalau boleh, kayaknya kita sudah masuk ke Ramadan 17 ya. Jadi kurang lebih 13 hari lagi kita melakukan ibadah yang sekali dalam setahun ya. Semoga kita masih diberi kesehatan, kekuatan tentunya semua yang ada di sini ya. Dan semoga kita bisa mendapatkan hidayah supaya lebih beribadah lagi kepada Allah ya. Lebih dalam lagi, lebih semangat lagi tentunya. Boleh share. Iya, kalau yang di Jawa, kalau yang di kalau di Manado ada apa namanya? Manado ya. Ya. Tapi kan semua tujuannya ada. Kalau Mamorang sudah melupakan
masih membara untukmu. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Dia yang tahu lagunya boleh sama-sama. Dan asik. Jangan malu-malu tuh. tunggu aku di sini. Yang saya tahu saudara-saudara saya yang ada di Kota Mula ini banyak penyanyi, ya, karena banyak teman-teman saya di sini ataupun senior-senior saya yang pernah sama-sama dulu waktu masih zaman-zaman festival. Saya minta kalau bisa kita bisa serukan malam hari ini kita nyanyi sama-sama ya. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintamu. Dia sama-sama aku ini mustahil, tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Sampai pagi, tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Dan aku bimbing malam ini, Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Suara emas dari Polres.
tiba aja akan memohon Tuhan terpanjangkan umur. Andai ku tahu kapan tiba kan segala dosa-dosa aku tahu dosa yang terus membayangi. Andai ku tahu kan akan menyebut izinkan aku mengucapkan tatapan untukmu. Aku tahu kan semua dosa-dosa aku tahu dosa yang terus membayangi. Ampuni aku dari segala dosa-dosa. Ampuni aku, nangisku bertambah padamu. Akan tiba ajalku, akan memohon Tuhan jangan kau jauh nyawaku. Aku tahu akan semua dosa-dosa. Membayangi. Ampuni aku dari segala dosa-dosa. Ampuni aku, nangisku bertobat padamu. Andai ku tahu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bapak ya. Ada lagi? Oke. Tentunya cukup sampai sekian ya. Dan tentunya kayaknya Bapak Bupati bersama rombongan kayaknya sudah akan meninggalkan acara berbuka puasa di malam hari ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bapak Bupati dan rombongan tentunya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara berbuka puasa di kantor Sabandar Kabupaten Muna ya. Dan tentunya buat Bapak Ibu juga yang tentunya sudah bersama untuk hari ini, terima kasih juga ya.